kita ini mengabdi untuk rakyat, di amanah rakyat, kembali ke rakyat. Seperti itu kalau dari saya. Tapi kira-kira bisa dipegang nggak nih omongan, soal kan politisi itu kan kita tahu semua ya. Ya. Ngomongnya A, akhirnya Z gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rahasia Kapas, channel yang keren banget. Teman-teman, subscriberku dimanapun anda berada, wah gila, sama Maria Teguh gitu ya. Iya. Nah jadi beberapa bulan ini saya agak jarang upload ya, karena ada beberapa kekurangan dan kesalahan teknis, kayak laptop saya tuh udah mulai rusak, udah mulai nge-lag gitu. Terus juga handphone kena banting sama anak, jadi ya. Dan ini adalah vlog pertama saya setelah beberapa bulan gitu. Dan malam hari ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya telah kedatangan dua orang pemuda yang sangat hebat. Mungkin juga bisa jadi panutan saya dan panutan kita. Jangan lupa sebelum itu subscribe dulu channel Rahasia Kapas, oke? Nah, siapakah abang-abang yang tercinta? Seperti saya infokan tadi di Facebook sudah tadi pagi ya kan? Nah, ini dia, perkenalkan Abang Haji Bob Mahaputra dan Abang Alfian Mawardi. Bang, silakan disapa dulu teman-teman. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Haji Muhammad Bob Mahaputra. Jangan lupa subscribe. Oke. Oke teman-teman, jadi seperti biasa ini adalah sesi kulik tampan. 1, 2, 3, come on! Jadi kulik tampan itu bang, sebenarnya saya punya acara di YouTube saya, itu ada satu sesi kulik tampan. Kenapa kulik tampan? Karena saya khusus untuk mewawancarai orang-orang berbakat dan orang-orang yang berprestasi tapi laki-laki. Oke. Hanya namanya kulik tampan. Bang. Mantap. Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu siapa beliau ini dan kenapa bisa masuk di kulik tampan. Karena hanya orang-orang berprestasi yang bisa masuk kulik tampan ya kan. Mohon perkenalnya dulu ya dari satu persatu, dari boleh Abang Bob dulu, baru nanti Abang Alfian ya. Oke, silakan Bang Bob. Baik. Halo, di Kulik Tampan, channel yang sangat keren banget di Kabupaten Kapuas, Bung Tommy. Nama saya Haji Muhammad Bob Mahaputra, sarjana hukum, dan profesi saya politisi dan juga di bidang juga pengusaha, alhamdulillah, dan juga keseharian saya juga di dalam dunia organisasi. Mantan anggota DPRD gitu dong. Iya. Iya. Dan juga saya mantan anggota DPRD periode 2013-2019. Garas, gar ya. Ini orangnya nih ganteng, usia masih 30-an tapi udah jadi anggota. Ya kan? Siapa yang nggak mau ya? Oh, silakan Bang Alfian perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Alfian Mawardi. Umur saya 31 tahun dan profesi saya pengusaha. Pengusaha di bidang kontraktor dan juga konsultan perizinan untuk beberapa perusahaan di Kalimantan Tengah. Berat ya? Kayaknya kita di kelas berat gitu Bang. Satu mantan anggota DPR, satu kontraktor, plus juga pengusaha besar gitu ya. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama ya. Untuk Abang dulu nih, Abang Alfian dulu. Ya. Karena ini guest star-nya malam ini, karena kalau Abang Bob ini kita udah pernah ya. Udah terkenal lah ya. Iya. Dan di YouTube saya itu, di Kulik Tampan itu, Bang Bob ini itu jam tayangnya itu 7.000 menit lebih. Wow. 7.000 menit itu bisa 116 jam itu Bang kalau dibikin jam. Alhamdulillah. Kalau Nanti itu ya. dijumlahin harga sewa PS, Oh, iya. Wah, ini makan anak rental ya. Mau lihat nanti Kulik Tampan saya bareng Bang Bob, bisa klik di atas ini ya nih. Nih. Oke, untuk Abang Alfian. Ya. Selama ini kita kan tahunya dengan Pak Mawardi nih. Ya. Ya, jadi saya nggak kenal. Saya juga sebenarnya nggak kenal nih kan. Ya. Dulu pujuk-pujuk ada aja Ya. fotonya di pinggir-pinggir jalan sepi siapa gitu ya. Ya. Tahun politik juga bukan. Iya. Ya. Nah, selama ini kan kita kenali dengan Bapak Mawardi. Nah, lalu di manakah abang ini dan ngapain selama ini gitu? Kok baru muncul sekarang? Oke. Saya selama ini ya ada waktu Abah menjabat dulu saya sempat di sini sekitar 2 tahun. Jadi tahun 2015
mulainya itu 2011 sampai 2013 Abah berakhir. Jadi kalau pekerjaan saya dulu waktu saya lulus kuliah langsung ke Kapuas waktu itu. Nah kalau mungkin yang lain mungkin diberikan pekerjaan kontraktor gitu kan, ngerjain 1-2 bidang gitu kan. Kalau saya tidak, Abah itu orangnya memang mendidik saya dari dulu memang keras. Jadi bisa saya ceritakan, saya dulu kenapa memanggil beliau Abah, ceritanya itu bahwa orang tua saya dosen, ayah saya dosen, sekarang guru besar di Universitas Tidar, seorang profesor. Nah, beliau dulu kuliah di Australia selama hampir 15 tahun. 15 tahun, ibu juga sering bolak-balik sana. Nah, makanya saya dititipkanlah pada Pak Mawardi. Iya, pada Abah. Nah, Di Kapuas ini ya? bukan, di Banjar dulu. Oh, di Banjar. Beliau kan dulu di Banjar, terus di Palangkaraya, baru ke Iya, Kapuas. betul. Nah, saya dulu kembali lagi ke tadi, saya cuma diberikan tugas saya cuma waktu itu ada beliau tuh punya adik namanya Haji Mahyudin, itu om saya juga, ketua Kadin dulu. Iya, betul. Nah, tugas saya menyupirkan Supirnya supir Haji Mahyudin. Oh, gitu. Nah, jadi saya di situ dulu, memang kalau dulu saya berpikir ngapain saya jadi supir. Benar. Ternyata memang istilahnya banyak hikmah di balik itu. Saya jadi belajar artinya memulai pekerjaan dari bawah. Iya, benar. Habis itu saya belajar menghargai orang. Berarti secara nggak langsung beliau tuh mendidik gitu ya? Yes, memang dari dulu. Saya tuh pernah saat saya kuliah kan beliau yang biayain. Iya. Beliau tuh ngasih uang saya pas-pasan. Sampai saya ceritain. Bupati? Iya, Bupati? sudah bupati. Pak, kejam banget sih. Enggak ya, pendidikan loh guys. Pendidikan. Iya, beli makan soto Lamongan. Saya punya rice cooker di kosan. Iya. Saya beli itu. Jadi untuk 3 kali makan, sampai kuah-kuahnya sampai malam saya makan. 1 kali beli untuk 3 kali makan? Yes, jadi 10.000 dulu. Saya ingat dulu tuh, saya beli itu di Peleburan Semarang. Saya kan Universitas Undip Iya. di Ponegoro. Ponegoro. Nah, jadi itu tuh saya kayak gitu dididik. Jadi saya sempat protes sama nenek saya, si Abah ini kenapa seperti ini? Kata beliau, ya kalau saya ngasih enak sih sebenarnya gampang. Bisa. Tapi ya dia biar belajar, karena Abah dulu, kami dulu memang keluarga susah. Iya. Kakek saya cuma tentara, pangkatnya kecil. Kami sempat punya rumah, cuma rumah yang atapnya rumbia. Oh iya. Nah, bangunan inilah ya. yes. Sementara nggak Ya, permanen ya. jadi kami memang keluarga kami itu dibelajar tough dan istilahnya grow-nya perlahan gitu. Iya. Dan sampai sekarang memang alhamdulillah itulah pelajaran beliau yang paling berharga kepada saya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya. Abang Bob sabar dulu ya, karena di kulit tampan sebelumnya 30 menit khusus untuk Bang Bob lah ya. Sampai nyanyi segala nih. Tapi saya sedang nih ditemenin beliau. Oh, Alhamdulillah. Kemana-mana ditemenin beliau. Memang udah kayak saudara kita ya sekarang ya. Alhamdulillah. Dan Bang Alvin ini kalau di Kapuas ibarat orang Banjar itu undasnya Bang. Nah iya memang. Alhamdulillah. Oke, yang kedua pertanyaan bagaimana kegiatan Abang Alvin kan pasti itu dikait-kaitkan dengan nama besar Pak Mawardi. Ya. Gimana cara menanggapinya Bang? Menanggapinya seperti apa ya? Kalau saya juga berpikir saya tidak boleh, maksudnya saya menghilangkan nama Mawardi juga tidak mungkin. Betul. Memang saya memang keturunan beliau gitu kan. Nah, sedarah kan saya sama beliau. Nah, cuman bagaimana saya istilahnya memberikan ruang saya berdiri sendiri, yaitu yang saya ceritakan. Itu sulitnya kan setiap kegiatan pasti kan ini kan anaknya Mawardi nih, gampang nih segala macam. Jadi untuk membuat image Abang sendiri itu gimana? Jadi gini, saya ceritain nih. Kalau bisa dibilang saya di dunia pengusaha dari karir profesional sampai sekarang jadi di dunia pengusaha tanpa bantuan beliau sama sekali. Saya dilepas beliau sama sekali. Nah, itu juga kalau saya melepas nama beliau tidak mungkin. Ya, betul. Cuman ya saya berikanlah memang apa yang menjadi hal yang positif dari diri saya, dan istilahnya masyarakat pasti menilai apapun yang saya lakukan. Oh memang dia anak Pak Mawardi, tapi oh dia punya istilahnya konsep tersendiri tentang membantu masyarakat di Kabupaten Kapuas. Seperti itu sih. Oh, gitu ya. Karena kita lihat juga siang tadi Bang ya. Kemarin masih sempat mampir di Sungai Hanyut saya lihat tuh. Iya. Memang itu kegiatan itu tuh nggak direncana tuh. Jadi waktu itu saya pulang dari proyek sekitar jam 12 malam.
jam 2 itu ada yang saya kan terbuka tuh di message Facebook tuh. Iya. Banyak yang mau message saya. Jadi dia yang bilang Sungai Hanyu kebakaran ini. Wah, terus saya lihat, oh ya sudah, saya besoknya saya lapor sama Abah. Saya mau bantu, saya bilang. Ya udah kita bantu. Tapi bantu sesuai kapasitas kita. Nah, karena saya lihat nih waktu saya ke sana pun saya cari poskonya belum ada. Posko persiapan untuk penanggulangan kebakaran tidak ada. Jadi memang bantuan pemerintah saat itu tidak ada. Tujuan saya mengupload itu ke Facebook agar orang-orang yang berteman saya kan banyak tuh, agar mereka tuh lihat, oh saya aja yang dengan kapasitas ini bisa bergerak, apalagi yang istilahnya mempunyai jabatan dan sebagainya di sini pasti bisa bergerak. Oke, yang ketiga ya, ini untuk pertanyaan Abang Mordi lagi, Abang Ardian lagi. Tuh kan, bawa nama Abang Ardian ya. Sebenarnya gini, banyak pertanyaan gitu ya, bukan cuma di saya. Ya, Tapi teman-teman yang saya kenal juga, teman-teman netizen juga menanyakan gini, apa sebenarnya tujuan Abang Alfian dimulai menunjukkan diri di Kapuas? Kan mulai masang-masang banner muka tuh kan pengen menunjukkan diri tuh di Kapuas. Iya. Tujuannya apa sebenarnya? kalau sekarang sih saya nggak punya tujuan ya. Tujuan saya cuma yaitu berkenalan dengan masyarakat, karena pemilih Abah yang terakhir kemarin ada 77.000. Ya, 77.000 itu adalah istilahnya yang memberi harapan kepada Abah. Nah, tujuan saya memasang banner saya yang pertama saya mengenalkan diri saya di sini. Terus setelah mengenalkan diri, saya ingin istilahnya bukan ini ya, maksudnya saya berpartisipasi lah. Apa yang bisa saya kembangkan di Kapuas, apa yang bisa saya kontribusi untuk Kabupaten Kapuas, dan terutama kedepannya ini Kabupaten Kapuas itu bagaimana saya bisa berkecimpung lah, berkontribusi di dunia di daerah Kabupaten Kapuas. Tapi ada nggak kira-kira sejauh ini ada nggak yang mikir negatif gitu atas kemunculannya, mulai munculnya Abang di Kapuas, ada nggak? Kalau kita bilang ya, sebaik-baiknya kita pasti ada yang benci. Benar, pasti ya. Tapi sejauh ini ada sih beberapa, tapi saya nggak perlu sebutin lah. Ada beberapa yang nyinyir lah tentang kegiatan saya. Semua nanya, apa maksud tujuan saya di Kabupaten Kapuas? Kalaupun saya punya maksud dan tujuan, ya satu maksud tujuan saya mau memberitahu masyarakat Kabupaten Kapuas, Abah masih mengingat kalian. Betul. Itu mengingat masyarakat Kabupaten Kapuas, dan saya ini adalah representatif dari Abah. Betul. Karena Abah tidak bisa turun ke sini karena umurnya kan sudah 58 tahun, takut kena corona dan sebagainya, seperti itu. Oke ya, jadi tujuannya mulia. Jadi buat teman-teman yang nyinyir, kalau sampai lihat nih video, nih tujuannya sudah dijawab di sini ya. Jadi nyinyir tuh gak ada artinya lah ya. Intinya bagaimana caranya kita tuh bisa memberikan sesuatu hal yang positif bagi masyarakat banyak gitu. Ya, betul. Oke, untuk Bang Bob nih. Ini sedikit nyentil ke masa lalu, Bang. Oke. Waktu Abang masih anggota DPR, saya dengar ini mainannya uang miliaran loh, Bang. Oh iya. Mainannya uang miliaran nih. Ya. Jadi Dulu saya dengar kan sempat ada penggarapan sirkuit oh iya. sirkuit road race untuk Kapuas kan. Betul. Sekarang mandat. Dulu kan pernah dikerjakan dan udah keluar uang miliaran kan. Betul. Gimana sekarang tanggapannya? Jadi permasalahan terkait sirkuit balap, waktu itu saya masih di DPRD yang membidangi kepemudaan. Tentunya ini adalah harapan kita bersama para pemuda pecinta otomotif dan rider-rider pembalap Kapuas. Harapan saya, walaupun saya bukan di DPRD lagi, tetapi saya sangat berharap ini bisa dilanjutkan kembali. Karena ini perjuangan kita bersama dengan Bapak Bupati Kapuas juga tentunya. Ini dulunya juga lah pencetusnya adalah pamannya Bung. Oh, Pak Mawardi pencetusnya. Iya. Wih, oh anak muda, yuk. Pembubuhan gestek Iya. nih. Pak Mawardi pencetusnya nih. Iya, kemudian dilanjutkanlah karena aspirasi para kaula muda ini menginginkan adanya sirkuit. Waktu itu kebetulan saya di bidang kepemudaan di DPRD, dan juga lingkupnya adalah juga terkait olahraga, seni budaya, pariwisata, dan saya memperjuangkan itu tentunya bersama eksekutif, legislatif, dan alhamdulillah berjalanlah proyek itu. Nah, dan harapan saya, kenapa proyek itu saat ini belum untuk dilanjutkan kembali, karena kita mungkin mengerti bahwa 2020 ini juga kemarin juga mau informasinya dilanjutkan,
tetapi karena adanya dampak dari Pandemi ya. pandemi ini. Jadi harapan saya nanti ke depan insya Allah terus dilanjutkan saja karena ini penting untuk pecinta otomotif dunia balap. Jadi sempat digarap Bang ya? Sempat digarap. Lahannya di daerah mana? Kita di waktu itu di Linan. Oh Lina. Ya saya langsung waktu itu jalan masuknya belum ada, kita jalan daratnya pun mobil belum bisa masuk, masih penggarapan untuk badan jalan. Kita masuknya lewat ini waktu itu jalur sungai. Tetapi sekarang? jalan masuknya udah mulai ada. Oh sudah ada jalan. Masih pengerasan. Ya harapan Untuk gitu. untuk apa? Untuk treknya sendiri udah Trek udah berbentuk trek dan juga untuk pagar sudah ada. Oh, pagar masih pengaman. emang ya. Mudah-mudahan. Nah, udah dana yang masuk ya kan? Iya, saya yakin Pak Bupati juga memikirkan ini, Iya. sangat memikirkan kaula muda Kabupaten Kapuas ini. Nah, Ya karena kita lihat kemarin juga ada berita di Balakar ya, nanti saya sekalian satu di Balakar juga katanya sudah mulai dibolehkan untuk latihan di GPU ya. iya, alhamdulillah, salut untuk Bapak Bupati Kapuas bahwa walaupun sirkuit balap ini belum bisa untuk dilanjutkan dulu di pandemi ini, tetapi beliau mensupport anak muda Kapuas dengan memberikan izin untuk berlatih di lahan yang ada di Kabupaten Kapuas Jadi ini. daripada nggak ada, Iya. akar rotan pun jadi. Menghindari adanya balap liar. Benar. Nah itu Gitu. kenapa sih Keren itu sekali. penting sebenarnya? Karena banyak sekali laporan masyarakat balapan liar bang di sini bang. Betul. Malam ganggu orang, ganggu Iya. musim gitu kan. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Bupati Kapuas ya Kapuas. Pak Ben. Mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan untuk ngulik tampan Bapak. Iya, terima kasih, kami salut buat Bapak. Kami bangga dengan Bapak juga, sering ngobrol sama Bang Alfian bahwa Bupati Kapuas juga peduli dengan anak muda. Ini dia di Kulik Challenge. Oke, di Kulik Challenge ini saya nggak banyak persiapan ya karena mengingat waktu juga. Mungkin abang-abangnya juga udah lelah keliling ke sana kemari seharian. Jadi saya hanya mengambil beberapa pertanyaan dan juga tanggapan netizen Oke. yang sudah saya share di Facebook dari tadi pagi. Jadi ada beberapa respon yang masuk. Oke. Kita bacakan dulu ya teman-teman ya. Oke. Jadi dari unggahan saya di Facebook itu ada beberapa respon. Yang pertama itu dari Ahmad Subriansah. Ini tanggapannya, waduh lah, dua persaudaraan yang sama-sama ganteng. Alhamdulillah. Ahmad Subriansah tuh ya. Salam. Terus juga dari Yesuwandi Wandi. Mantap abang-abangku pimpin masa depan tuh. Amin. Gimana didoain? Amin ya Rabbal Alamin. Kalau yang baik kan harus diaminkan. Benar. Oke, nah ini pertanyaan. Ada lagi masuk dari Arul Al-Azam. Ya. Nah gini ya. Ya. Berani nggak kampanye tanpa serangan pajar nanti kalau mau calon? Dalam dunia politik itu seseorang yang sudah meniatkan dirinya terjun ke lapangan ke dunia politik ini adalah orang-orang yang memiliki tentunya juga kemampuan dan juga kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Nggak sembarang orang ya? Iya, jadi kita harus menjual program, pede dengan program kita, dengan visi misi kita. Jadi untuk itu menghindari yang namanya politik uang. Oke. Jadi kita tawarkan program-program terbaik kita pede aja dengan program kita sampaikan. Oke. Bahwa visi misi kita begini-begini untuk pemuda, ini untuk masyarakat, dan juga kita perjuangkan aspirasinya untuk dieksekusi nantinya janji kita di Kalau apabila terpilih. saya tambahkan ya, kalau saya sih simpel. Ya. Tergantung masyarakatnya. Benar tuh, tergantung Arul Al-Azamnya. Karena kita ke politisi itu kan tidak dipungkiri kita memerlukan dana. Dana itu pasti. untuk saksi, untuk misalnya operasional kita ke lapangan, seperti itu. Tapi kalau untuk serangan pajar sebenarnya kalau mereka berpikir, oh calon ini bagus nih, bisa memperjuangkan kita. Tergantung masyarakatnya, kalau dia bisa pilih kita pilih, kalau tidak ya tidak, karena kita ini mengabdi untuk rakyat dan apa menjadi amanah rakyat kembali ke rakyat, seperti itu kalau dari saya. Tapi kira-kira bisa dipegang nggak nih omongan, soal kan politisi itu kan kita tahu semua ya. Ya. Ngomongnya akhirnya Z gitu. Bisa kita pegang ya bang ya. Kalau saya berpikirnya seperti ini, saya tuh
agak muak memang dengan dunia politik, Benar, politisi-politisi. Nggak semua lah ya. Nggak semua, Iya, sebagian besar. sebagian besar. Artinya saya muak dan istilahnya memang harus ada yang merubah. Orang-orang baik itu harus berpartisipasi di dunia politik. Betul, betul. Karena kenapa banyak politisi jahat? Karena orang-orang baik tidak mau terjun ke dunia politik. Iya, karena memang awalnya begitu ya Bang ya. Orang-orang baik pun kalau nggak main begituan dia nggak akan dapat tempat gitu ya. Ya, Jadi dan sebenarnya masyarakatnya juga sih ya. ya dan saya prinsipnya gini, keranjang kebaikan kita tidak ada artinya tanpa segenggam kekuasaan. Tuh. Bagaimana kita memberikan kebaikan kepada orang kalau kita tidak mempunyai kekuasaan, ya percuma. Kita Mati, ya. mungkin bisa bantu orang 1000, tapi kalau misalnya kita di DPR atau di pemerintah daerah, misalnya masyarakat ada 250.000 tuh yang kita bantu, Betul. dan itu jadi sumber pahala sih. Iya. Terus ada lagi nih, ini gua sih bisa digabung jadi satu ya, Ya. dari Farok. Ya. Nah ini responnya gini, Alfian ini ponakan Pak Mawardi, bukan anaknya, pakai emot ketawa nangis, hehehe gitu. Terus ada pertanyaan dari Aha Abu Rija ya, anak apa ponakan? Silakan Abang Alfian. Ya kalau saya tuh sering tuh ngomong sama Abah, saya sering ditanya anak, ponakan, beliau jawab, ya bilang aja anak, memang anak kemanakan kalau bahasa kita orang Banjar, saudara Banjar dia. dan memang kan kalau saya tuh orang lain ngaku-ngaku, Iya. sebenarnya memang keluarga besar Haji Muhammad Mawardi memang. Jadi sebenarnya ponakan, cuma Iya. sudah rasa anak gitu. Iya. Sama. Dan Pak Mawardinya tuh pun merestui gitu Ya, ya. alhamdulillah. Oke, jadi nggak ada ini lagi ya, simpang siur ya. Mudah-mudahan ini banyak yang nonton, mudah-mudahan banyak yang share nanti Oke. biar info ini bisa ke seluruhnya nyampe. Ya, gitu amin, Nah amin. terakhir dari Suryati Yusuf, ini istrinya mantan anggota DPR 2, mungkin teman-teman. Oh iya, kenal, salam. Ini katanya titip salam aja buat keduanya, jangan kadang disampaikan lah. Titip salam. Iya, oke. Waalaikumsalam Cil. Waalaikumsalam. Salam buat Bang Yusuf. Oke, sudah disampaikan ya, Kak Suryati ya nih. Jangan sampai kalian disampaikan. Oke teman-teman, itu tadi kulik tampan kita. Terima kasih Abang Alfian, terima kasih Oke. juga Abang Tom, ya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, yang Abang Amin. cita-citakan bisa Amin. kesampaian. Amin. Mudah-mudahan ini bisa jadi perubahan baik lah bagi Amin. kabupaten kita tercinta. Amin. Amin. Oke guys, itu aja yang bisa kita sampaikan, itu aja yang bisa kita kulik untuk di episode kali ini. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan share di YouTube ini kalau kalian teman-teman suka dengan apa yang kita sajikan, apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.